Dan kalian harus punya kunci serepnya, jadi tiba-tiba ujuk-ujuk mak beduduk gitu kayak mlebu mak jebret. Kamu akan menemukan sepasang merpati. Anakmu ki miara merpati maksudnya suuzon, wewes tua suuzon. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat terus. Hari ini kita akan membahas tentang kos-kosan ya. Bukan kos harian, bukan kos yang seperti itu, enggak. Tapi kita akan bahas pengalaman pertama kali masuk kos bebas. Mungkin kalau sekarang nih banyak banget dari kalian yang mungkin mahasiswa atau udah kerja, itu kembali ke kampung halaman karena semua dilakukan melalui online. Kayak kuliah, banyak yang pulang kampung pasti jadi nggak ngekos lagi karena semuanya serba online. Kelas jadi online, terus bimbingan online, skripsi online. Pokoknya semua serba online termasuk wisuda. Ataupun kalau masa corona gini kan ada beberapa dari kalian yang mungkin mengalami nasib buruk ya, PHK dan sebagainya. Mungkin tadinya ngekos jadi nggak ngekos, pulang kampung ya kan, pulang ke rumah orang tua lagi atau pulang ke rumah sendiri. Nah, kita akan flashback ya ke beberapa bulan atau beberapa tahun lalu tentang kos-kosan ini. Pengalaman pertama kali aku masuk kos-kosan. Mungkin kalau masih bayi nggak mungkin ya aku ngekos, kan nggak jelas. Ya alhamdulillahnya tuh dulu orang tua aku waktu hamil dan lahiran aku anak terakhir tuh udah punya rumah sendiri gitu. Cuman ya dulu tuh aku pernah menangi tonggoku ki KDRT. Sampai KDRT-nya tuh di jalan-jalan, ngerti nggak? Jadi rumahku tuh kan masuk gang. Terus tuh suaminya tuh mukulin istrinya tuh sampai ke jalan-jalan. Terus istrinya akhirnya pokoknya intinya cerai lah gitu. Dan aku mengikuti prosedur mereka bercerai dan sebagainya. Terus si istrinya itu akhirnya tuh ngekos. Kita nggak akan bahas ngekosnya itu di mana dan bagaimana ya. Intinya, jadi pertama kali aku masuk kos-kosan tuh kayak lembab gitu karena dia kayak semi di bawah tanah. Ada kasur, terus ada lemari gitu kan. Dan itu kos bebas. Jadi cewek cowok boleh masuk dan bahkan ada beberapa cowok yang endingnya nginep di situ. Terus tetanggaku yang kena KDRT ini kan akhirnya punya pacar nih. Karena waktu itu aku masih kayaknya SMP deh. Kayak SMP, aku lupa deh. Pokoknya masih sekolah, masih kecil. Aku masih pakai hotpan waktu itu. Pokoknya kalau aku masih pakai hotpan tuh berarti aku masih kecil. Wah, aku banget ya pikiran gue. Terus pas masuk gitu kan, mergoin mereka berdua keluar dari kamar tuh ya udah aja kayak nggak punya pikiran negatif gitu dulu. Mungkin kalau sekarang subar ngopo ki pirang ronde ki ya, delok raine rambutnya berantakan, oh bajunya lusuh, kan biasanya kayak gitu ya kalau udah sekarang gitu kan. Kalau dulu tuh aku bodo amat gitu. Itu pertama kali aku lihat namanya kos bebas. Aku belum tahu yang namanya asrama putri, asrama putra, kos khusus gitu enggak. Tapi setelah kuliah ya, Madela mau ngekos aja. Mamaku nggak ngebolehin tenan. Rentok tenan. Dengan alasan kamu tuh belum mandiri, kamu tuh nggak bisa tinggal sendirian, nanti kamu pergi-pergi dan sebagainya. Ya oke lah. Terus sambil berjalannya waktu kan aku mesti punya temen gitu kan, nganterin ke kosnya lah apa gimana. Pertama kali tuh aku masuk di, kalau Unika tuh ada kayak kos khusus gitu ya, dan itu banyak suster-suster di sana, jadi itu khusus cewek. Ya tahu sendiri, ketat ya kan. Ada satpam, ada suster juga, ibadahnya juga nggak mungkin telat. Terus isinya cewek-cewek semua dan bersih. Ya yang waktu itu tak lihat itu bersih, nggak ada bau-bau yang gimana-gimana. Terus juga isinya cewek semua. Cowok tuh paling kayak Pak Bone apa yang resik-resik tok. Sisanya cewek semua. Dan di situ tuh ada kayak tempat cucinya gitu, tempat cuci khusus buat barang-barang. Terus tempat jemurnya juga bersih, semua tanamannya tuh rapih gitu loh. Kemudian setelah dari situ aku memasuki juga yang namanya kos bebas. Nah disitulah ya namanya kos bebas gitu kan, isinya bisa cewek cowok. Hal yang eye catching pertama kali adalah banyak orang seliweran. Kayak dengan mudah siapapun yang mungkin gak punya teman ngekos di sana tuh bisa masuk karena penjagaannya tuh gak ketat sama sekali. Jadi semua orang bisa masuk, semua orang bisa parkir di situ. Terus gak ada peraturan khusus kayak pulang jam berapa karena itu kos bebas. Dan ketika masuk itu lebih, cat temboknya sih putih tapi kayak agak nggak terawat, mungkin kayak bekas leletan ya, mungkin ya bekas leletan goblok banget gitu. Pokoknya tuh temboknya putih tapi tuh nggak bersih gitu loh, kayak bekas leletan atau gores-goresan gitu kan. Kamar mandinya ya, ini karena kamar mandinya di luar nggak di dalam kamar ya, kamar mandinya ki super duper kemproh. Pertama aku memaklumin karena itu dipakai orang banyak, tapi ini kayak jorok.
dan banyak yang rusak. Kayak jebule pintu pas harusnya kan gagang pintunya tuh nyantol ya, ini bolong guys, bolong. Kok jadi kue iso ndelok sing ning jero ki apa? Ya kan itu sangat berbahaya ya, apalagi ini kos cewek cowok campur gitu kan. Itu pertama itu, kamar mandinya banyak yang rusak dan banyak tulisan. Jadi kalau kos khusus cewek itu minim tulisan karena kos cewek khusus cewek tuh gampang diatur ya. Jadi kayak lebih nurut karena ini kos bebas, jadi kayak banyak tulisan kayak dilarang membuang pembalut di sini, dilarang apa, pokoknya larangannya oke banget dan tempelannya banyak banget gitu loh. Kalau bayar keamanan nggak rutin, ada gerebekan. Ya itu yang bahaya ya kan. Mungkin ada beberapa kos bebas yang endingnya selamat, yang endingnya nggak kenapa-kenapa karena mungkin bayar, ya kan, bayar bulanan ke oknum ya. Aku nggak menyebut apa itu tapi ke oknum. Kalau yang stratanya kos bebasnya itu emang udah mahal, mungkin sebulan puluhan juta atau berapa juta, itu mungkin ada keamanannya. Keamanan yang beneran khusus di kos itu, terus kebersihannya juga, dan mungkin ada fasilitas-fasilitas lain. Tapi kalau yang harganya sebenarnya itu dibilang murah, tapi dia kok nggak terhitung murah di kalangannya. Nah, ini ada ya orang membayar yang lebih mahal untuk lebih leluasa. Dan biasa nih kanan kiri ki berisik, cangkeman. Kayak siang-siang tuh kayak seolah-olah tuh berasa kayak bangunan yang dia tempatin itu tembok dan kedap suara, padahal apa triplek atau enggak tembok tipis. Kalau dia gitu tuh kedengeran, ngerti nggak? Kalau misalnya dia di atas kasur yang pakai dipan terus goyang-goyang engkrek tuh sebelahnya tuh denger, dan orang-orang yang ngekos di situ tuh kayak bodo amat gitu, terserah wong sebelahku meh krungu meh ora, meh terganggu meh ora, meh jek loro untu meh ora ki bodo amat, yang penting dia main puas kelar. Dan banyak yang diantar jemput dengan beda-beda orang. Kalau cowok biasanya sering masukin cewek yang beda-beda, entah itu kenalan di aplikasi terus dimasukin aja gitu kan, atau mungkin ya teman-temannya. Kalau cewek ya biasanya diantar jemput. Lah mbak kuwi kan mungkin tukang ojek, mbak kuwi kan koncone tapi mlebu kamar. Aku lagi entes ngerti nek tukang ojek ki ngeterkene tekan jero kamar, tekan kasur. Seperti dipopong juga ya. Enggak, itu semuanya dimasukin. Ada juga, semua dimasukin. Ada juga yang semua temennya itu masuk ke kamar, genjrengan, rokokan, ngombe, mangan, teng telecek, kemproh, berisik, dan rak ngerti wayah. Misal ada kamar di sebelah sini yang itu emang orangnya temennya rame banget dan dia sampai jam 12 malam atau jam 1 pagi cek genjrengan, cek ribut, padahal teman-teman sebelahnya tuh keganggu, ngerti nggak? Padahal teman-teman sebelahnya tuh kayak suwi berisik banget tuh, aku meh turu sesok meh kerja. Karena apa? Kalau kos bebas gitu, ada beberapa kos bebas yang mungkin terbranding karena deket sama kantor A. Jadi itu isinya karyawan-karyawan di kantor A, atau di deket sama kampus A. Berarti itu isinya anak-anak di kampus A. Tapi ada beberapa kos bebas yang tidak terbranding apapun dan isinya campur-campur, atau terbranding emang isinya kui kos PK, kui kos iki, kui kos iki. Dan gak semua alasan orang ngekos itu cuman karena biar deket sama kerjaannya. Ada juga yang emang ngekos untuk usaha, perlontean, bisa jadi. Itu tadi pengalamanku pertama kali dan apa yang tak lihat di kos bebas. Dan buat kalian nih, aku mau tanya nih sama kalian ya. Silakan gunakan otak dan jempol kalian ya di sini. Apa sih alasan kalian kenapa kok memilih kos bebas? Kenapa nggak yang cewek ya udah cewek? Kenapa nggak yang cowok ya udah cowok? Atau ini kos khusus ini? Kenapa milih yang bebas? Apa alasan kalian? Tolong kasih detail dan silakan komen di bawah. Dan tapi dari aku bacot tadi itu kan mungkin mengindikasikan kayak kos bebas itu kotor. Enggak semua kos bebas itu kotor. Cuman mungkin kos yang genah-genah itu enggak tak bahas tadi. Tapi ada juga kos yang genah bebas gitu loh. Cuman kan harga menyesuaikan, daerah menyesuaikan juga. Nah, buat yang nonton ini orang tua ya, tolong, mesti kan gue kelepasan toh enggak pakai headset dan ini volume dibesarkan ya kan. Buat orang tua kalau anaknya mau ngekos di kos bebas, om tante tolong banget. Kalian sebagai orang tua harus tahu kosnya di mana dan harus ada di situ ketika mulai awal ngekos, ngerti gak? Jadi sebagai orang tua tuh harus ngerti ini kosnya di mana, peraturannya apa aja, ibu kosnya siapa, bapak kosnya siapa. Jadi ngerti, nggak terus cul-culan. Anakku mau pindah kos, anakku ngos neng kene. Jangan cul-culan gitu loh, karena om tante kalau alasannya anakmu kos khusus cowok tuh kotor mah, isinya lanang-lanang kabeh, kemproh, berisik dan lain-lain. Hei, kos bebas piye, apa kabar? Om tante, ya tolong ya, jadi awasin anak-anak kalian sebagai orang tua ya kan. Tapi yang paling penting ya, sebagai orang tua harus mengenal siapa yang punya kos atau bapak ibu kos yang jaga. Jadi kalian harus kenal. Jadi kalau misalnya mau ngawasin anak kalian tuh gampang gitu loh. Dan tips buat orang tua, datanglah ke kos anak kalian tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Itu adalah cara yang paling bagus. Dan kalian harus punya kunci serepnya, jadi tiba-tiba ujuk-ujuk mak duduk itu kayak melebu mak jebret.
kamu akan menemukan sepasang merpati. Anakmu ki miara merpati maksudnya suuzon, wewes tua suuzon. Jadi begitu aja ya. Hari ini kontennya sungguh bermanfaat ya untuk orang tua ya kan. Jangan lupa cek description box. Buat kalian yang punya pengalaman ngekos apapun itu yang menurut kalian menarik dan susah untuk dilupakan gitu ya, silahkan komen di bawah, silahkan kasih tahu aku karena di konten ini aku akan bacain semua komentar kalian ya. Jadi gitu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye.